Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bu Dina selaku dosen pembimbing PTLF Praktikum Tata Letak Fasilitas. Di sini kami kelompok dari A3 ingin mempresentasikan sebuah modul dari PTLF tersebut, yaitu modul 5 tentang perhitungan jarak peralatan OMH atau ongkos material handling dan desain layout. Bisa di next, Mas. Baik, di sini pada tim A3 memiliki 5 orang yang terdiri dari Fadila Syahwani Amara dengan NIM 211060002. Kemudian ada saya sendiri, Tanggoki Anggoro dengan NIM 211060027, Muhammad Alim Syafaat dengan NIM 211060024. Kemudian ada Quina Farah Dewi dengan NIM 211060054. Dan terakhir adalah ada Samuel Sinaga dengan NIM 211060066. Baik, di sini terdapat 10 pembahasan yang dimana pada satu itu tentang deskripsi praktikum, kedua tujuan praktikum, ketiga teori pendukung, keempat alat dan bahan, kelima jarak antar departemen, keenam ongkos material handling, ketujuh from to chart, ke-8 desain 2 dimensi, 9 kesimpulan, dan ke-10 adalah saran. Baik, mulai pada bagian pertama yaitu pembahasan pertama deskripsi praktikum. Praktikum ini membahas perhitungan jarak, pemilihan peralatan, dan estimasi ongkos material handling dalam lingkungan industri, yang melibatkan metode pengukuran jarak, pemilihan peralatan yang tepat, serta estimasi biaya terkait pergerakan material. Dalam praktikum, akan mempelajari konsep-konsep tersebut melalui kombinasi sesi teori dan praktik, sehingga dapat memahami pentingnya perencanaan yang efektif dalam pengelolaan material handling, serta mampu membuat keputusan yang tepat untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Selain itu, dalam praktikum ini akan mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh dengan mendesain layout sebagai salah satu output praktikum, yang mencerminkan pemahaman kita dalam mengoptimalkan proses material handling di lingkungan industri. Masuk ke tujuan praktikum, di sini ada tujuan praktikum dari modul 5, yaitu untuk mengetahui jarak antar departemen, dapat membuat VTC, kemudian dapat mengetahui total jarak perpindahan, mengetahui alat yang digunakan untuk perpindahan material, mengetahui biaya per meter, terus membuat tabel skala prioritas, dan terakhir adalah membuat rancangan desain tata letak fasilitas secara keseluruhan. Untuk selanjutnya saya akan serahkan kepada teman-teman dan untuk sesi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Dipersilakan. Oke, selanjutnya itu teori pendukung sebelum kita masuk ke pembahasan, langkah baiknya kami akan menjelaskan teori-teori yang mendukung dalam praktikum ini. Yang pertama itu ongkos material handling atau yang biasa disebut dengan OMH. Nah, OMH ini memiliki peran yang sangat penting karena biaya pemindahan material merupakan satu komponen besar dalam biaya produksi. Presentasinya juga dapat mempengaruhi pemberian harga jual sebuah produk. Yang itu ada produk ini merupakan sebuah metode klasik yang digunakan dalam perencanaan tata letak pabrik pengangkutan dalam proses produksi. Ini merupakan adaptasi dari peta perjalanan atau yang disebut dengan rumah yang digunakan untuk menunjuk jarak tempuh dalam sebuah komunikasi. Terus yang itu ada desain layout dimensi. Desain parameter dimensi merujuk pada susunan elemen-elemen visual dalam sebuah dimensi seperti pada sebuah kertas atau layar komputer. Misalnya menggunakan desain layout dimensi ini untuk membantu nanti pas pembuatan atau menjadi gambaran nanti pas atau pembuatan sebuah pabrik.
Oke, untuk itu ada alat dan bahan. Alat yang digunakan untuk dan bahan praktikum yang pertamanya alat atau sebagai praktikum, terus ada alat tulis, terus ada gambar hasil praktikum, terus ada tool desain yang tool desain ini untuk membuat tadi uh, desain produksi. Oke, lanjut ke jarak antar departemen. Jadi departemen yang ada di pabrik perusahaan ini ada gudang bahan baku, ada mesin aplikasi, ada mesin potong, mesin press, mesin pengemasan, QC, assembly, dan inventory. Jadi dengan jumlah luas operasi di gudang bahan baku sekitar 299 meter kuadrat, dan untuk mesin aplikasi itu sekitar 361 meter kuadrat, dan untuk mesin potong 196, 169, meja pengemasan 361, dan fungsi 900, geser 369, dan 361. Dan sedangkan untuk pada sisi itu bisa dilihat di sebagian hari raya bahwa dalam bahan baku itu panjang sisinya itu 17, dan setengah panjang sisi ini artinya setengah dari panjang sisi tadi 17. Nah, jadi ini didapat dari 17 dibagi 2. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih untuk teman-teman. Di sini saya melanjutkan mengenai ongkos material handling. Nah, ongkos material handling atau OMH itu dilihat dari berapa jarak yang diperlukan dan juga biaya yang diperlukan, seperti itu. Ini nanti menyangkut alat apa yang digunakan dan nantinya jadi total ongkos itu dilihat dari ongkos dan jarak. Baik, kita mulai dari contohnya gudang bahan baku. Dari gudang bahan baku, misal mau ke meja fabrikasi dan nama komponen yang akan diangkut itu apa, lalu alat angkutnya atau material handlingnya itu dengan menggunakan apa, misal pallet jack. Nah, itu memiliki ongkos 700 rupiah, dan juga misal gantungan diangkut menggunakan troli, maka membutuhkan ongkos 500 rupiah dengan jarak 18, 18, 18 dengan total ongkos didapat dari 700 dan 18 sehingga menghasilkan 12.600 rupiah. Dan total dari pengangkutan bahan stainless 316 gantungan sel air dari gudang bahan baku menuju ke meja fabrikasi serta assembly rubber yang diangkut dengan troli, maka totalnya sebesar 39.100 rupiah. Dan hal tersebut juga dilakukan dengan sama pada meja fabrikasi, mesin potong, sampai dengan pengemasan ke inventory jadi. Next. Oke, untuk selanjutnya ada from to chart. Jadi from to chart ini adalah biaya yang dikeluarkan ketika akan memindahkan suatu produk kita dari produk Hydra Flare dari satu departemen ke departemen yang lain gitu. Nah, dari keterangan sebelumnya kan sudah ada beberapa keterangan juga. Jadi dari from to chart ini menjelaskan bahwa dari gudang bahan baku ke meja fabrikasi itu memerlukan biaya sebanyak 30.600. Nah, untuk meja fabrikasi ke departemen assembly itu mohon maaf, dari gudang bahan baku ke assembly itu memerlukan biaya 8.500. Kemudian dari meja fabrikasi ke mesin potong itu memerlukan biaya sebanyak
66.000. Kemudian dari mesin potong ke mesin press itu sekali produksi memerlukan biaya sebanyak 54.000. Terus mesin press ke assembly itu memerlukan biaya 180.000. Untuk dari assembly ke QC itu memerlukan 47.000. Dari QC ke pengemasan itu memerlukan 49.000, dan dari pengemasan ke inventory itu 73.500. Sehingga dari beberapa proses tersebut didapatkan bahwa total dari biaya yang diperlukan selama satu produksi itu ada 508.600. Next. Nah, di sini ada desain 2 3D. Jadi dari alur yang sudah dijelaskan tadi dan biaya yang telah dipaparkan tadi, didapatkan desain layout dari perusahaan seperti ini. Jadi QC berada di tengah, kemudian dikelilingi oleh produksi, kemudian ke meja fabrikasi, kemudian masuk ke departemen potong. Setelah dari departemen potong, kemudian ke departemen press, kemudian dari departemen press masuk ke QC. Nah, dari QC ini kemudian di assembly, di meja assembly, kemudian dicek lagi di QC, kemudian lanjut ke departemen pengemasan. Nah, setelah dikemas, diperiksa lagi di QC apakah ada reject atau enggak terkait kemasannya, kemudian disimpan di inventory jadi atau warehouse produk jadi. Kemudian produk siap didistribusikan. Next. Oke, selanjutnya ada kesimpulan. Ada beberapa poin yang bisa diambil menjadi kesimpulan dari praktikum ini. Pertama itu ada alat angkut yang digunakan dalam perusahaan ini seperti pallet jack, troli, conveyor, dan juga forklift. Lalu kedua ada luas operasi paling tinggi itu adalah Departemen QC sebesar 900 meter persegi. Ketiga, total biaya yang dibutuhkan dalam pemindahan barang didapat sebesar Rp508.600. Dan terakhir, yang keempat itu ada perhitungan jarak antara stasiun kerja, kebutuhan peralatan, serta metode material handling atau OMH sangat perlu dilakukan karena perhitungan ini menjadi dasar dalam merancang tata letak pabrik yang optimal, yang mengurangi waktu dan biaya transportasi internal, serta meningkatkan produktivitas dan keselamatan kerja. Next. Oke, selanjutnya saran untuk praktikum berdasarkan praktikum modul 5 ini yaitu mengimplementasikan sistem material handling yang lebih efisien dengan menggunakan teknologi otomatisasi. Langkah ini dapat mengurangi waktu dan biaya transportasi internal serta meningkatkan keselamatan kerja di dalam pabrik. Baik, mungkin sekian yang dari kelompok A3 bisa dipresentasikan terkait modul 5. Apabila ada kesalahan kata yang menyinggung atau apapun itu, kami mohon maaf. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.